warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali rasanya saya Zulaiha Dan dan saya Nur Anissa. bisa menemani ya teman-teman semuanya dalam podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di episode kali ini. Dengan tema Semapur, semangat mahasiswa progresif dan berprestasi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Dema Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Kak Ahmad Wildan. Selamat pagi Kak. Pagi Kak Ica. Bagaimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ya, Dan dan bahagia bahagia ya tentunya, tentunya. Apalagi betul. hari ini sangat spesial diundang di podcast Sikap yang sangat-sangat Luar biasa, populer ya. ini ya di kampus kita. Betul. Oke, Kak Ahmad Wildan, sebelum kita ke pertanyaan yang sudah kita siapkan, sebelumnya Ya. kita pengen tahu dulu nih, kesehariannya ngapain aja nih Bang Wildan nih? Ya baik, terima kasih kepada Kak Eha dan Kak Ica ya. Oke. Sebelumnya keseharian kegiatan saya di Kota Serang khususnya, Iya. saya di antara lain adalah mengajar. Mengajar. Mengajar di salah satu lembaga pendidikan, tepatnya di pesantren Dar El Wafa Kramatwatu Lebak Mana. Kemudian saya juga mengajar privat ya, ada binaan juga anak-anak di daerah perumahan Citraland dan sama perumahan Titan Arum ya. Dan ada juga di perumahan Mayabon begitu. Artinya saya mengembangkan ilmu yang sudah saya pelajari di fakultas saya tentunya, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, sehingga saya bisa mengimplementasikan ilmu tersebut. Seperti itu. Jadi Bang Wildan ini bukan termasuk kaum rebahan yang sukanya rebahan doang ya, berarti Ya. sibuk juga kegiatan sehari-harinya. Ya sedikit ada kesibukan Iya, lah iya, gitu. benar-benar. Mencoba untuk mencari kesibukan gitu kira-kira ya. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan aja mungkin ya. Oh iya, boleh. boleh. Oke. Oke, menurut Kak Wildan, apa sih Dema UI itu? Ya, Dema Universitas itu kan menurut ADART ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBM, Keluarga Besar Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu memang tertera di dalam ADART tersebut di bab ketiga. Ya, tentunya tentang DEMAU, yang dimana secara umum DEMAU itu kan singkatan daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas ya. Iya. Yang tentunya merupakan sebuah wadah organisasi eksekutif ya, dan dalam kekuasaan kemahasiswaan begitu, Oke. dan itu berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan daripada Senat Mahasiswa Universitas yang tercantum di ADART tersebut seperti itu. Itu secara ADART-nya begitu ya. Tapi secara pemahaman kita sebagai saya selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas itu melihat merupakan sebuah lembaga ya, lembaga kemahasiswaan, khususnya organisasi intra di dalam kampus yang mewadahi seluruh aspirasi-aspirasi mahasiswa UIN Banten yang bisa melewati kami sebagai Dema menjadi salah satu penjebatani untuk menyampaikan kepada pihak Sivitas Akademika seperti itu. Jadi memang pada sederhananya adalah salah satu ormawa atau organisasi kemahasiswaan. Itu sederhananya gitu di lingkungan universitas. Khususnya Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, kita langsung aja mungkin ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Kan setiap organisasi itu pasti ada masalahnya kan. Kayak mungkin masalahnya berasal dari internal ataupun bisa juga dari eksternal. Nah, di Dema sendiri permasalahan yang biasanya di Dema itu apa sih sebenarnya? Ya, memang untuk sampai hari ini ya yang saya rasakan gitu ya. Kurang lebih saya ini kerja ya, berkhidmat gitu di Dema ini kurang lebih 90 hari. Ya ini sampai hari ini tepatnya tanggal 13 Juli, tepat tanggal 14 April kita pelantikan. Nah, terhitung dari situ sampai hari ini. Nah, saya menemukan banyak sekali ya, artinya permasalahan-permasalahan yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Ya bisa muncul dari internal ataupun dari eksternal begitu. Nah, salah satu permasalahan dari intra sendiri mungkin
kurangnya rasa sense of belonging. Wah. Artinya kurangnya rasa kesadaran ya, kesadaran rasa kepemilikan atas amanah yang sudah diberikan kepada kita ini ya. Baik daripada saya pribadi ataupun kepada rekan-rekan tim ataupun mitra kerja saya di Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Seperti itu, Kak. Oh iya. Oke, baik. Tadi kita sudah memaparkan permasalahan yang ada di Dema Universitas ya. Selanjutnya, apa saja sih program yang ada di Dema Universitas itu sendiri, Kak? Ya, memang untuk program Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas sendiri ya, alhamdulillah kami melakukan rapat kerja dan upgrading tepatnya ketika tanggal 12 sampai tanggal 14 ya, 14 Mei lah gitu. Karena ini penting sekali untuk menyatukan persepsi daripada saya selaku ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas sendiri. Sebelumnya kita memiliki visi daripada misi juga daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Kenapa? Ini bagian daripada pengejawantahan visi misi UIN Sultan Muhammad Hasanuddin Banten gitu. Artinya kita sebagai ormawa pun demikian untuk melanjutkan atau mengejawantahkan visi misi daripada kampus itu sendiri. Di antaranya adalah misi kami, visinya adalah terwujudnya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang unggul, progresif, bersinergi dan berakhlakul karimah guna mewujudkan mahasiswa yang berintegritas dan asik kuadrat. Nah, ini unik kan? Uniknya kenapa? Karena saya melihat kalimat asik kuadrat ini ada kurang lebih maknanya ada 4 kata ya. Adaptif pertama, kedua ada adaptable ya, kemudian ada sustainable sama intellectual commitment dan kolaborasi. Artinya karena peralihan daripada kampus 1 Cicerih ke kampus 2 ini kan perlu adanya sebuah sifat adaptable ya, artinya adaptasi bagaimana mahasiswa Universitas Banten yang belum pernah merasakan kampus di kampus 2 itu perlu adanya sifat adaptif. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ya sustainable, kita berkelanjutan begitu ya. Artinya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kita gitu, yang baiknya seperti itu. Kemudian tentu ini harus dibarengi dengan integritas ataupun intelektual kita, baik secara akademisi ataupun secara non akademik. Dan tentunya kita perlu kolaborasi gitu dengan ya bisa dengan sivitas akademika ataupun dengan lembaga-lembaga yang ada di luar kampus begitu. Itu salah satunya. Dan misinya mungkin ya salah satu daripada misi ini sendiri kami membangun kolaborasi yang dinamis antara sivitas akademika dan KBM Ormawa UIN Banten. Artinya ini sangat penting sekali ya, karena ketika kita bergaming dan berkolaborasi keduanya ya, itu akan terciptanya suasana yang harmonis begitu, suasana yang baik gitu kan, suasana yang indah ketika dipandang. Nah, program kerjanya memang kami terdiri dari 8 departemen ya. Memang periode 2022 sama 2021-2020 ya, itu sebutannya kementerian ya. Cuman kemarin itu karena periode 22 ada perbaikan daripada DRT sehingga penyebutannya diganti dengan departemen. Ya, di antaranya ada departemen internal, departemen eksternal, ada departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen ekonomi dan kreatif, ada juga departemen pemberdayaan perempuan, kemudian ada departemen pemuda dan olahraga, ada departemen eksternal tadi sudah ya. Ya, intinya ada 9 departemen begitu. 9 departemen. Iya, di situ 9 memang atau 8? Tadi bilangnya 9. 8. Saya bilang 9, iya. Ya, 9 9 departemen gitu. Menurut ADRT ya itu sendiri. Ditambah dengan BPH umum itu ya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Nah, itu kami membuat program sesuai dengan runtutan ataupun turunan daripada visi misi yang sudah kami buat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Sehingga program kerja daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa itu alhamdulillah ya ada program rutinan secara intra
ya itu internal itu sendiri gitu ya. Dan ada juga program kerja pengembangan baik daripada sisi skill ataupun sisi integritas dan intelektual kemahasiswaan khususnya UIN SMA Banten. Salah satu contohnya ya, mungkin contohnya adalah dialog kebangsaan moderasi beragama. Nah, itu salah satu program daripada Departemen Keagamaan. Ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Nah, kemarin kami sudah melakukan hal tersebut dan program selanjutnya ini tepatnya hari esok itu kita ada kegiatan media class, yaitu dari Departemen Kominfo dan Komunikasi. Itu bagian daripada sebuah workshop ya, training skill daripada mahasiswa UIN Banten untuk dikembangkan di bidang media begitu. Itu ya daripada salah satu daripada program kita begitu. Dan program rutinannya kayak rapat bulanan, kemudian rapat pimpinan departemen itu per 2 minggu, kemudian ada ya rapat BPH umum juga begitu. Dan ada juga Monef ya, monitoring evaluasi begitu daripada kita sebagai pimpinan Dewan Eksekutif Mahasiswa itu di internal kita daripada seluruh departemen pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kita monitoring, kita evaluasi apa yang memang perlu ditingkatkan, apa memang yang perlu diperbaiki. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Memang kalau saya sebutkan semuanya perlu apa tidak ini? Gak usah lah. Mau tak? Sebutkan aja Kak, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya program kerjanya ya kalau memang daripada sekretaris umum ya, diantaranya ya merapikan daripada dokumen LPJ ya, kemudian surat absensi, administrasi lah begitu. Kemudian mengordinasi template surat yang keluar ataupun yang masuk gitu kan. Kemudian ada membuat PDH dan ID card. Nah, ini dalam pembuatan. Kemudian ada reward juga kepada keaktifan anggota pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu salah satunya. Kemudian program daripada bendahara umum itu ada follow up kelola keuangan. Artinya ketika keuangan dari lembaga itu sudah cair, maka kami sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa mengelola keuangan tersebut. Dan ada juga follow up bendahara pelaksana, artinya di setiap program kerja itu kami memiliki BPH pelaksana. Nah, sehingga BPH umum itu mengawasi dan memberikan arahan, memberikan pembelajaran kepada BPH pelaksana begitu, agar tersusun dan terakomodir pengorganisasian keuangan tersebut. Kemudian rekapitulasi masuk dan keluarnya uang begitu. Itu bendahara ya. Okay. Kemudian salah satu departemen internalnya itu ada konsolidasi internal kampus ya, konsolidasi internal Ormawa kampus. Artinya ada rapat internal dengan seluruh Ormawa UIN Banten, baik dari Dema Universitas, dari UKM, Dema Fakultas, kemudian himpunan mahasiswa jurusan se-UIN Banten itu sendiri. Itu salah satunya. Kemudian ada UIN Banten Festival, ya insya Allah ini rencana kita akan laksanakan di bulan Oktober. Ya salah satunya juga menyambut Disnatalis UIN Banten itu UIN Banten Festival ya, atau bisa Nusantara Festival begitu kita kemasnya ya. Kemudian ada rapat triwulan pengurus karena periodisasi tahun 2023 ini kita berbeda dengan periodisasi tahun sebelumnya. Kita SK itu dari tanggal pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh Ormawa UIN Banten tepatnya tanggal 14 April dan itu akan purna habis tanggal 31 Desember 2023. Artinya kita tidak menjabat satu periode penuh gitu, melainkan ya kurang lebih 8 sampai 9 bulan begitu. Tapi kan masa aktifnya ya bisa 6 bulan atau 7 bulan karena kan kita terpotong dengan kegiatan-kegiatan akademis kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu kuliah, UAS, UTS dan lain sebagainya. Kan begitu ya. Kemudian ada juga ya pleno akhir, ada juga rapat bulanan pengurus, kemudian dari departemen eksternalnya ada series ya, artinya seputar isu strategis ataupun kajian ya, biasanya ini sifatnya memang insidental. Kayak misalkan ada kita konsolidasi akbar di Ormawa UIN Banten misalkan terkait isu kampus, diantaranya sarana prasarana mungkin, kemudian bagaimana
penyelarasan UKT, bagaimana penggunaan website UIN SMA Banten yang kadang down kadang tidak begitu kan. Itu kan bagian daripada salah satu kajian isu gitu kan yang strategis di intrakampus. Pun kami pun tidak melepas daripada wacana ataupun isu dari eksternal kampus gitu. Salah satunya kayak kemarin kita melaksanakan kegiatan diskusi publik tentang pertanian ya, tentang kita memperingati bagaimana pemberian pengetahuan pengelolaan sampah gitu kan. Karena memang kita juga memantau gitu dan mengawasi bagaimana kebijakan pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat ya. Sehingga keberadaan Dewan Eksekutif Mahasiswa ini salah satu ya implementasi dan fungsi daripada mahasiswa, yaitu agent of social control gitu kan. Ada juga ya agent of social development begitu kan, dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada juga kita Dema Expo, ya mungkin ada perlombaan dan lain sebagainya, yaitu dari 2 departemen. Dan masih ada lagi ya beberapa departemen yang lain begitu ya. Ya mungkin nanti saya kirim aja gitu ya biar dibaca ya. Ya, oke. Jadi setiap banyak juga lah. Setiap departemen memiliki program kerja. kerja ya, kurang lebih setiap departemen itu ada 3 sampai 4. Dan ada program unggulan juga gitu. Seperti itu Kak Ica dan Kak Eha. Banyak Oke, juga baik. ya ternyata Ya, ininya. tuh. Departemen-departemennya sampai 9 departemen ya tadi. Ya betul Kak Ica. Kita next ke pertanyaan selanjutnya lagi aja ya. Apa aja sih program Dema untuk kedepannya? Kan tadi sudah jelaskan program yang sudah ada. Nah untuk kedepannya itu bagaimana? Nah untuk program Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kedepannya terkhusus bulan Juli ini ya kita ada kegiatan media class tadi ya dari Departemen Komunikasi dan Informasi. Itu tepatnya besok tanggal 14 ya sampai 15. Saya mengajak kepada mahasiswa UIN Banten untuk ikut serta ya karena ini free ya tanpa ada biaya begitu. Okay. Semoga bisa mengikuti ya teman-teman mahasiswa UIN Banten. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita nanti ada kegiatan untuk menyambut mahasiswa baru ya, diantaranya ya karena mendekati bulan Agustus itu PBAK ya, pengenalan budaya akademik kampus gitu kan. Itu nanti kita akan bermitra dan berkolaborasi dengan Civitas Akademika, kemudian seluruh ormawa UIN Banten terlibat untuk menyambut mahasiswa UIN Banten gitu ya. Yang baru khususnya tahun akademik 2023-2024 gitu. Kemudian di bulan September juga ya itu pastinya kita juga akan ada program kerja begitu. Di antaranya memang hari ini sudah berjalan ya. Salah satunya adalah survei kita selaku Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk melihat bagaimana responsif daripada mahasiswa UIN Banten terkait adanya UKM baru ya. Yakni unit kegiatan mahasiswa bahasa khususnya, karena kami di sini ingin fokus untuk peningkatan mutu ya, mutu mahasiswa, diantaranya mutu language ya, bahasa Arab dan Inggris. Nah ini kita juga salah satu menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dari mahasiswa, karena ini juga muncul daripada aspirasi mahasiswa pegiat bahasa begitu ya. Karena di UIN Banten ini banyak sekali mahasiswa yang mahir di bidang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan ada yang mahir juga di bidang bahasa Korea gitu ya, dan bahasa yang lainnya begitu. Itu yang saya temukan begitu. Nah sehingga kami sebagai Dema U gitu kan, kami akan memberikan pelayanan karena saya melihat Dema U ini sendiri merupakan organisasi kemahasiswaan yang fungsinya untuk how to lead, how to serve, and how to innovate begitu. Artinya kita sebagai Dema Universitas, bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa itu sendiri.
dan bagaimana kita untuk berinovasi untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan UIN Banten juga, begitu kan? Iya betul. Karena mau tidak mau di era saat ini kita perlu bermitra dan perlu berkolaborasi. Nah, jadi ke depan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Banten ini akan terus memberikan kontribusi dengan pengejawantan program-program kerja yang ada, begitu. Baik itu secara intra ataupun secara ekstra, sehingga memberikan dampak yang baik untuk pengembangan UIN SMA Banten. Seperti itu Kak Eha dan Kak Ica. Oke, baik. Tadi sudah memaparkan program kerja Dema Universitas untuk kedepannya ya, seperti PBAK tadi salah satunya. Ya, ada UIN Banten Festival gitu kan. Iya betul. Kemudian juga pelayanan terhadap mahasiswa yang mungkin bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya betul. Dan sekretariat kami ada di kampus 1 ya. Oh, masih di kampus 1. Masih di kampus 1 di Ciceri begitu. Kenapa belum pindah ke sini? Karena perlu proses ya, karena belum ada gedung untuk kemahasiswaan sehingga kita masih bertugas dan bekerja di kampus 1 gitu. Kalau bahasa dinasnya begitu ya kira-kira setiap hari kerjanya gitu. Oke, baik. Next ya. Pernahkah Dema Universitas ini mengadakan rapat kabinet, rapat koordinasi, dan rapat konsolidasi secara langsung? Nah, jika pernah, rapat tersebut diadakan berapa kali dalam satu periode, Kak? Ya, karena ini masih berproses ya. Berproses, rapat itu sudah kami lakukan. Yang pertama, kalau untuk rapat kabinet itu sendiri kan artinya rapat pengurus ya. Rapat pengurus dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri ya, khususnya di intra gitu kan. Nah itu kita sering melakukan rapat gitu kan. Karena tadi sudah terprogram, ada rapat pimpinan per 2 minggu, ada rapat pengurus per bulan, per 1 bulan, ada juga rapat BPH gitu kan. Nah, dan biasanya ada juga istilah kami kan ngopi lah ya gitu, ngobrol gitu kan sambil minum kopi gitu kan. Nah itu biasanya sifatnya tidak terjadwal, sifatnya insidental. Artinya kalau misalkan kita jadwalkan terus-menerus berarti itu terlihat dong tidak pernah rapat begitu kan. Tapi kalau seperti itu kan bagian daripada mengorganisir saja, itu salah satu rapat kabinet. Kemudian rapat konsolidasi. Oh tentu sampai hari ini seingat saya itu kurang lebih kita sudah melakukan rapat koordinasi atau konsolidasi itu. Kalau untuk koordinasi dengan pimpinan fakultas ya, saya baru melakukan sekali ya seingat saya, karena itu posisinya kawan-kawan Dema fakultas masih di luar jangkauan kota Serang, masih pada di rumah, jadi kita lakukan secara online itu, membahas dan menyatukan persepsi dari ke-6 fakultas itu sendiri gitu kan. Nah kemudian rapat koordinasi dan konsolidasi juga itu seingat saya itu kita lakukan kurang lebih baru 3 kali ya. Di antaranya ya serap aspirasi ya, serasi gitu kan dengan tingkat UKM, universitas ya, kemudian dengan Dema fakultas dan HMJ begitu. Itu kita lakukan di Aula Sadli Hasan ya di kampus 1 lantai paling bawah tuh lantai 1 ya. Nah kemudian kita juga ada Departemen Pemberdayaan Perempuan itu ya, Kemen VP ya, itu melakukan rapat koordinasi dengan seluruh PP ya atau Departemen Pemberdayaan Perempuan se-UIN Banten. Itu di kampus 1 juga, tepatnya di Lorong Syariah ya. Itu konsolidasi juga bagaimana kita mengawal tentang ya TPKS ya, tindakan pelecehan kekerasan seksual gitu kan, agar tidak terjadi di kampus UIN Banten. Kemudian ada juga kita rapat konsolidasi di tepatnya di samping Pusgiwa, yaitu untuk mengonsep bagaimana ketika kita beraudiensi dengan Sivitas Akademika, tepatnya di rektorat, itu menyampaikan aspirasi kami gitu sebagai mahasiswa gitu kan. Nah kita rapatkan di situ apa saja gitu kan. Nah dan hari ini juga kita sedang melakukan rapat koordinasi persiapan pengenalan budaya akademik kampus dengan Sivitas Akademika. Itu jadi artinya rapat-rapat koordinasi, konsolidasi ya ini akan terus berjalan sampai akhir periode begitu. Ya mohon doanya juga agar kami istiqomah begitu kan. Gitu kan. Sehingga kami menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang dapat dicontoh, dapat digugu
apa-apa yang baiknya. Seperti itu Dapat gitu memberikan inspirasi juga ya tentunya ya, bagi tentunya mahasiswa. bagi mahasiswa UIN Banten itu sendiri, betul. Seperti itu Kak. Ya, jadi masih terus berlangsung lah. Saya juga belum bisa memastikan berapa kali lagi nanti rapat, begitu kan? Gitu. Seperti itu Kak. Oh iya, satu lagi kan hari ini juga kami sedang melakukan aksi solidaritas di Pandeglang gitu. Terkait adanya kasus TPKS ya, tindakan pelecehan kekerasan seksual. Nah, hari ini ada putusan sidangnya dan ada kawan-kawan delegasi dari Dema Universitas juga yang ikut serta dan tergabung dengan ya lingkaran ataupun lingkungan penggerak untuk pemberdayaan perempuan gitu ya. Nah, itu kami pun mengawal isu tersebut gitu. Artinya kami sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Banten akan terus memberikan kontribusi penuh baik secara intra ataupun secara ekstra demi kemajuan UIN Banten dan khususnya demi kemajuan provinsi Banten gitu ya tentunya kan, dan Iya, betul. ya lebih luasnya ya kita Indonesia gitu Iya, betul, kan, NKRI itu sendiri. Seperti itu Kak Ica dan Kak Eha. Oke, baik. Langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih sikap Bang Wildan ya sebagai ketua Dema Universitas ketika mendengar isu bahwa salah satu bagian dari Dema U terlibat partai politik nih. Ya. Nah, itu bagaimana sikap atau tanggapannya mungkin? Ya baik, saya sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang menyikapi hal tersebut, Ya. tentunya kalau misalkan dia membawa embel-embel ataupun identitas sebagai ormawa ya, khususnya ormawa intra saja ya, khususnya ormawa intra kampus itu sendiri, diantaranya ada Dema, UKM, baik Dema fakultas ataupun HMJ, dan terlibat daripada tadi apa partai politik ya dan sejenisnya, ya tentunya itu tidak diperbolehkan dan itu sudah diatur ya oleh ADRT kita, tepatnya ada di bab 2 ketika kita mau mencalonkan diri ya sebagai ketua dan wakil ketua baik dari Dema Universitas ya, ini yang bagian Dema Universitas saja karena itu tidak diperbolehkan ketika kita terlibat daripada partai politik itu sendiri ya. Kalau bahasa kitanya ya politik praktis lah gitu. Kita membawa kegiatan politik praktis ke dalam kampus. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi saya melihat kalau kita sebagai mahasiswa kan artinya masih tahap pembelajaran. Tahap bagaimana sang pembelajar untuk menggeluti di bidangnya, baik dia di ilmu hukumnya atau ilmu pendidikannya atau ekonominya dan sejenisnya begitu. Artinya kita fokus terlebih dahulu gitu untuk menggeluti hal tersebut, dan kita ya sebagai mahasiswa khususnya yang memiliki jabatan strategis di intra mahasiswa gitu ya, baik di Ormawa tadi yang saya sampaikan, organisasi mahasiswa intra itu kan artinya bagian daripada kesempatan kita bagaimana melatih leadership kita, bagaimana melatih manajemen waktu kita dan sejenisnya, sehingga hal tersebut tidak tercoreng dengan adanya tadi terlibat dari politik, kemudian terlibat dari politik praktis dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut saya gitu ya, kita sebagai itu kalau membawa identitas gitu ya, identitas daripada Ormawa. Lantas bagaimana dengan secara pribadi gitu ya? Kalau pribadi kan saya juga tidak mengetahui kan, Kak Eha dan Kak Ica, saya juga tidak tahu kalian berdua pilih warna apa. Saya juga nggak tahu kan. Ya mungkin memiliki pilihan yang masing-masing begitu. Artinya kalau secara individualnya ya tanpa membawa embel-embel organisasi, ya itu silahkan saja gitu. Kembalikan ke masing-masing gitu ya. Dan kalian pun tidak tahu saya memilih warna apa kan, begitu kan kira-kira kan gitu. Jadi itu sih saya melihat daripada dua sudut pandang ya, secara instansi dan secara individual. Paling seperti itu Kak Ica dan Kak Eha. Oke, baik. Tadi sudah membahas ya, selanjutnya bagaimana sih Dema U itu menjalani hubungan koordinasi dengan Dema Fakultas, UKM, serta melalui kementerian-kementerian gitu, Bu? Ya, kita ya sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa khususnya UIN Banten ya, di masa khidmat 2023 ini
kami menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Dema fakultas itu terkadang dilakukan dengan cara WhatsApp ya, karena saat ini kita manfaatkan ya Media perkembangan sosial yang ada, media sosial ya, perkembangan teknologi juga gitu kan. Betul. Bisa saya kadang langsung telepon, saya kadang bilang juga di grup karena kita juga ada grup ya. Oh, ada grupnya juga itu ada ternyata. Ormawa Universitas ada juga pimpinan daripada Ormawa KBM UIN Banten ya, baik dari tingkat HMJ ya sampai universitas gitu. Dan terkait daripada LSO atau lembaga semi otom atau badan kegiatan fakultas gitu ya, itu juga kita akomodir ya dengan berkomunikasi melalui pimpinan fakultasnya ya, khususnya ormawanya ya, baik dari sebutan kita biasanya gubernur ya, gubernur fakultasnya, baik dari fakultas tarbiyah keguruan, kemudian fakultas sains, fakultas syariah, fakultas ekonomi dan bisnis Islam, kemudian ada juga fakultas usuluddin ya, ada fakultas dakwah begitu. Artinya itu kita komunikasikan dengan cara online ataupun dengan cara offline. Jadi ada hybrid lah, bisa dengan ngopi-ngopi santai begitu. Ya sampai hari ini komunikasi dan birokrasi secara indera ya baik-baik saja begitu. Ya walaupun memang ada yang respon, ada yang tidak. Kan itu bagian daripada dinamika organisasi kan begitu. Itu saya melihatnya seperti itu. Ya saya selalu melihat positif saja lah. Ya mungkin ya bahasa kitanya husnudon saja lah gitu kan. Karena saya yakin mereka juga memiliki kesibukannya masing-masing begitu ya. Ya mungkin suatu saat nanti bisa dibuka chatnya ataupun ajakan ngopi dan lain sebagainya. Seperti itu paling KH. Jadi tidak selalu formal gitu ya? Tidak, iya. Ya paling kalau formal-formal ya dengan lembaga biasanya kan. Ada juga dengan Sivitas Akademika kayak hari ini. Ini juga rapat perdana persiapan PBAK juga. Itu ya dengan santai begitu kan. Ya kitanya juga enjoy begitu. Jadi hal tersebut pasti akan kita lakukan gitu dengan unsur kemahasiswaan ya, khususnya di Ormawa UIN SH Banten. Seperti itu Kak. Oke. Tadi kan di awal Bang Wildan mengatakan bahwa DMAU itu akan menjembatani sebagai penjembatan Ya, mahasiswa nih ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan adalah bentuk-bentuk pertanggungjawaban apa yang DMAU berikan kepada mahasiswa UIN ini? Ya, bentuk pertanggungjawaban terhadap mahasiswa ya. Memang kalau secara kegiatan itu bentuk pertanggungjawabannya adalah LPJ ya, laporan pertanggungjawaban terhadap lembaga ya, terkhusus ke SPI gitu ya. Kemudian kemahasiswanya itu tadi, untuk bentuk pertanggungjawabannya itu bagaimana nih adanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas khususnya, apakah ada perkembangan signifikan dalam mengawal isu kampus gitu atau tidak. Artinya bentuk pertanggungjawabannya ini ya itu tadi bisa nanti di pleno akhir ya, berbentuk hitam di atas putih gitu kan. Ya sebutannya laporan pertanggungjawaban selama 1 periode kerja gitu kan. Bisa seperti itu, dan bisa juga bagaimana cara kita menyikapi isu-isu kampus yang ada. Ya baik daripada ya keluhan-keluhan mahasiswa gitu kan. Kalau memang kita responsif kan itu bagian daripada bentuk tanggung jawab gitu. Artinya bentuk tanggung jawab ini tidak semestinya hitam di atas putih terus menerus, tetapi bagaimana cara kita mengawal keluhan-keluhan mahasiswa ya, biasanya sebutnya aspirasi mahasiswa gitu, untuk kita jembatani terhadap Sivitas Akademika atau rektorat begitu ya, sehingga bisa terlaksana aspirasi tersebut. Kan nanti akan dikaji lagi di pihak rektorat dan lain sebagainya, sampai adanya putusan-putusan yang bijaksana tentunya gitu. Seperti itu Kak Eha, bentuk daripada pertanyaan ya, seperti itulah kira-kira ya. Oke, jadi tadi bentuk pertanggungjawabannya itu menaungi aspirasi-aspirasi mahasiswa tentunya di kampus UIN Betul. Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, selanjutnya apa sih Kak kendala yang ada di DEMA Universitas itu sendiri? Ya memang untuk kendala itu sendiri ya, salah satunya kita ini bagaimana ya untuk melakukan kegiatan kampus ya, program merealisasikan program kerja khususnya pembinaan dan peningkatan mutu
mahasiswa UIN Banten ya memang terkendala daripada kurang istilahnya gimana? Kurang responsif pencairan dana gitu. Karena kan terkadang kita kendala di situ ya. Ini realita ya, saya yakin lah bukan saya doang sebagai ketua DEMA U ya yang merasakan, tapi yang lain pun baik dari UKM, baik daripada DEMA fakultas ataupun HMJ pasti mereka merasakan gitu. Ya bagaimana proses untuk pencairan dana gitu. Karena kan kita tidak bisa istilahnya, tidak bisa menafikan diri kita. Kegiatan tanpa dana kan sulit begitu kan untuk terrealisasikan. Ya tetapi itu tidak menjadi salah satu kendala yang istilahnya kendala yang sangat-sangat susah untuk dipecahkan ya. Saya sebagai pimpinan, sebagai presma gitu kan, saya akan melihat bagaimana nih problem solvingnya gitu kan, bagaimana solusinya. Akhirnya solusi-solusi tersebut khususnya permasalahan itu ya kita cari dana talangan dengan cara iuran, dengan cara kolektif kolegial gitu dengan kawan-kawan, atau kita mengajukan proposal gitu kan ke dinas-dinas terkait ya, sehingga proposal yang kita ajukan itu bisa dicairkan oleh lembaga. Dan memang tentunya dengan proses yang lumayan lama begitu. Itu secara realisasian program kerja ya. Tetapi hal itu lagi-lagi tidak menjadi salah satu faktor utama saya untuk terus bekerja atau untuk terus berbuat gitu ya. Saya akan terus melakukan hal-hal yang terbaik gitu. Dan kemudian trouble yang selanjutnya itu, kalau misalkan secara intranya itu sendiri ya biasanya itu tadi ya, dari awal saya sampaikan sense of belonging itu, rasa kepemilikan terhadap organisasi itu sendiri ya terkadang pasang surut lah ya. Kalau istilah kita sebagai mahasiswa organisatoris itu biasanya seleksi alam begitu kan kira-kira. Tetapi saya sedikit ya membantah lah dengan proses tersebut ya. Menurut saya bukan seleksi alam ya, tetapi kita sebagai pimpinan bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi gitu, sehingga adanya pendekatan persuasif ya, pendekatan secara pribadi, secara individual atau secara kelompok-kelompok yang ada di pengurus DEMA universitas sendiri ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Kak Ica. Jadi kendalanya yang utama mungkin di dana ya tadi dikatakan. Ya. Dan solusinya adalah mungkin bisa mengajukan proposal. Betul. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa aja sih hal-hal yang belum tercapai dari Undang-Undang KBM? Soalnya tadi saya sempat membaca sedikit ya tentang Undang-Undang KBM dan saya penasaran gitu, apa sih yang belum tercapai dari Undang-Undang KBM itu sendiri? Ya memang yang memiliki otoritas penuh ya untuk membahas ADART itu Senat Mahasiswa Universitas. Artinya mereka yang mengetahui sebagai lembaga legislatif ya untuk perumusan UKBM itu sendiri ya. Kita sebagai DEMA Universitas dan Fakultas HMJ itu biasanya diberikan undangan untuk delegasi perumusan undang-undang tersebut gitu kan ya. Artinya ada RDP lah, kayak rapat dengar pendapat begitu kan ya, sehingga kita memberikan aspirasi untuk dituangkan di UKBM ya. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau menjawab tidak tahu ya artinya saya berarti lemah literasi dong. Saya tahu ya, tetapi saya tidak menjawab yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan otoritas saya begitu. Sebagai DEMA eksekutif ya, Dewan Eksekutif dengan Senat mahasiswa gitu ya, sebagai lembaga legislatif begitu ya. Cuman dengan adanya UKBM ADRT ini ya, saya melihat ya kita perlu konsisten lah gitu ya. Saya melihatnya ya secara umum ya, kita perlu konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah dibuat oleh terdahulu kita ya, jikalau memang hal ini tidak ada perubahan gitu kan. Nah sehingga kita itu kan sebagai undang-undang nih, kita sebagai DEMA Universitas membuat ya tadi program kerja yang tidak menyalahi aturan dari undang-undang tersebut gitu kan. Makanya di definisi DEMA Universitas di bab 3 tadi itu ya, itu kan DEMA Universitas itu kan salah satu lembaga eksekutif ya yang melaksanakan ketetapan-ketetapan
saya mah universitas gitu. Ya bila perlu memang ada misalkan perdema universitas, peraturan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas misalkan ya, kalau memang itu ada hal-hal yang urgensi misalnya dan perlu dikeluarkan perdem atau perpres lah, peraturan presiden mahasiswa misalkan, pun dengan di fakultas dan seterusnya. Artinya hierarkinya itu ya dari UKB, muaranya UKBM terus gitu sampai ke bawah gitu. Jadi kalau secara objektifnya ya saya tidak kurang tahu menau dengan bagaimana hal-hal yang belum tercapai di UKBM. Tetapi saya juga sedikitnya mempelajari gitu kan. Kita ini perlu konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah ada di UKBM itu sendiri. Sehingga proses dan perjalanan kemudian pengorganisasian di Orma UIN Banten ini bisa terrealisasikan dan terlaksana dengan baik. Karena kita punya acuan gitu. Kalau memang perlu adanya peraturan-peraturan yang lain kayak kode etik dan lain sebagainya, itu bisa dituangkan juga gitu. Karena kan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh akademik dan kemahasiswaan. Seperti itu Kak Eha. Tapi tetap diusahakan gitu ya biar undang-undangnya Tetap harus dan memang harus tercapai. semuanya. Artinya itu Ya, kan betul. bagian daripada jantung kita berorganisasi gitu kan. Ya kalau misalnya tidak terorganisir, buat apa kita berorganisasi gitu kan? Ngapain aja dong Iya kerjanya betul, gitu ya. betul. Kalau misalkan tanpa adanya panduan, kita kan bingung arahnya. Iya. Hari ini kalau saya tidak ada panduan, saya mau kemana nih? Kan begitu kan? Tapi kalau misalkan hari ini ada panduan, ada acuan, ada undang-undang dan ada terminal lah istilahnya, maka kita jelas arahnya mau kemana. Kita mau berangkat ke terminal mana nih ketika kita sudah memahami UKBM itu sendiri. Sehingga UKBM itu terrealisasikan dengan baik dan lancar dan benar. Begitu kira-kira Kak. Oke, next Kak. Lembaga eksekutif ini tentunya di akhir pasti membuat laporan ya Kak ya. Betul. Nah, apa sih kendala dalam membuat laporan tersebut Kak? Ya, kendala untuk membuat laporan pertanggungjawaban itu ya salah satunya kita mencari nota-nota yang khususnya di pembuktian RAB ya, rencana anggaran belanja itu memang menjadi salah satu kendala ya. Karena kan kita perlu menyimpan dan mengorganisir administrasi tersebut gitu agar tidak hilang gitu kan. Itu menjadi salah satu tantangan begitu kan. Kalau sifatnya deskriptif itu ya dari pendahuluan, tujuan dan lain sebagainya itu gampang gitu kan. Bisa kita narasikan. Tetapi kan kalau misalkan bukti yang tadi saya sampaikan kayak nota belanja dan lain sebagainya itu kan tidak bisa kita otak-atik begitu kan. Karena ada stempel dan lain sebagainya. Artinya itu salah satu ya kendala yang biasa kita alami begitu ya. Untuk memang membuat laporan pertanggungjawaban begitu ya. Tentunya ya lagi-lagi apa yang saya sampaikan tadi ya, kita akan terus berusaha semaksimal mungkin agar hal tersebut tidak terjadi gitu kan. Dengan cara apa? Menyimpan dengan baik, dengan benar dan mengorganisir administrasi dengan baik. Seperti itu Kak Ica. Itu sih kalau memang laporannya hitam di atas putih. Pun dengan apakah nanti pleno akhir ini akan terbuka atau tertutup? Itu kan nanti gimana kita nanti ke depan, begitu kan? Apakah nanti disaksikan seluruh mahasiswa atau tidak? Itu kan bagaimana nanti kebijakan dan kesepakatan kita sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa. Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan di depan mahasiswa ataupun di akademik. Seperti itu Kak Ica dan Kak Ea. Kita langsung aja nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, betul. Bang Ahmad Wildan ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah Ketua Dema Universitas sudah memaksimalkan fungsi dari keseluruhan pengurusan? Ya, untuk pertanyaan tersebut ya, memang karena ini masih proses ya, saya akan terus berusaha semaksimal mungkin ya untuk memberikan yang terbaik di periode saat ini gitu ya, mengenai fungsi dan daripada hak kewajiban sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ya, diantaranya ya kita mengusulkan apa-apa yang memang perlu diperbaiki secara legitimasi ya, ataupun yang lainnya. Tadi menyampaikan aspirasi daripada mahasiswa terhadap lembaga terkait baik daripada Sivitas Akademika dan lain sebagainya. Artinya kalau tugas fungsi sebagai Dema Universitas ya
Saya kalau bilang maksimal karena masih proses ya. Karena ini kan masih dalam berjalan. Artinya masih terus kita optimalkan dan tingkatkan begitu. Ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberlangsungkan atau melangsungkan fungsi dan tugas saya sebagai presiden mahasiswa atau ketua Dema universitas gitu kan di lingkungan UIN SMA Banten. Begitu ya. Jadi kalau untuk maksimal ataupun belum maksimal ya saya kira teman-teman yang bisa menilai gitu kan. Karena kalau kita menilai diri sendiri kan pasti pengen baik aja kan gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mahasiswa yang melihat, teman-teman mahasiswa yang memantau, teman-teman mahasiswa yang mengawasi UIN SMA Banten ini kan, bagaimana kira-kira Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas ini apakah sampai hari ini tepatnya 90 hari ini sudah maksimal apa belum? Bila belum, maka mari kita optimalkan dan tingkatkan. Bila sudah, mari kita tingkatkan, optimalkan dan perbaiki gitu apa yang memang yang belum kurang maksimal gitu atau ya. yang kurang. Seperti itu Kak Aica dan Kak Eha. Oke Kak. Kak Wildan, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya kayak permasalahan yang ada di Dema Universitas, terus juga pertanggungjawaban dan kendala-kendala yang ada di Dema Universitas ini. Iya. Nah, selanjutnya apa sih kesan dan pesan dari Ketua Dema Universitas ini untuk UKM, UKK dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Iya. Baik, mungkin saya kesan dulu ya. Iya, boleh. Kesan saya sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, saya melihat hal ini merupakan kesempatan yang sangat mahal tentunya, kesempatan yang tidak bisa terulang kembali oleh waktu, kesempatan yang tidak bisa lagi saya ulangi walaupun satu kali gitu kan, ya kesempatan ini. Dan saya juga melihat banyak sekali pembelajaran yang saya dapati karena saya berproses itu ketika semester 2 saya sudah di himpunan mahasiswa jurusan. Kalau kita tarik ya 3-5 tahun ke belakang ya saya sudah aktif dari SD sebetulnya. Oh, dari SD. Sudah SD saya dari kelas 1 itu sudah jadi ketua kelas sampai 6 tahun. Saya SMP saya jadi ketua kelas juga 3 tahun 2016 saya melejat sedikit prestasi nasional gitu kan. Wah, Keliling luar biasa Indonesia ya. ya. Itu saya diangkat jadi ketua OPPM karena saya alumni Pondok Pesantren Modern Dar El Falah Mandeling Pandeglang Banten. Salah satu pondok alumni Gontor juga ya gitu. Artinya saya pembelajaran leadership itu bukan kucuk-kucuk jadi presiden mahasiswa gitu. Artinya emang dari kecil ya ternyata. iya betul Sudah ya. terbentuk Sudah ya kepemimpinan. berusaha lah ya itu tadi kan terbentur ya Terbentuk, begitu iya. kan kalau istilah yang ada. Dan kesan saya ya banyak ya di universitas ini saya menemukan ya karakter mahasiswa yang baru ya karena saya berasal dari pendidikan bahasa Arab ya tepatnya di Fakultas Terbian Keguruan. Kita bagaimana mahasiswa pendidikan itu secara ya uniform dan lain sebagainya gitu kan. Artinya banyak sekali kawan ataupun teman sahabat yang baru yang saya temukan gitu di universitas. Dan tantangan menjadi presiden mahasiswa itu tidak semudah membalikan tangan gitu. Ternyata besar sekali gitu kan. Tanggung jawabnya juga berat gitu kan. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan saya akan memanfaatkan waktu itu sendiri. Karena kenapa? Saya melihat waktu kassaif ya. Waktu itu ya seperti pedang gitu kan. Fa in lam tastati ya kalau misalkan kita belum bisa menggunakan waktu maka kita akan terbunuh oleh pedang tersebut. Dan al-waktu asmanu minadz zahabi kan. Waktu itu lebih berharga gitu daripada emas. Ya tadi saya sampaikan, kesempatan ini tidak bisa terulang satu kali walaupun gitu kan. Bahkan saya bergerak 1 menit pun saya tidak bisa terulang begitu kan 1 menit sebelumnya. Ya jadi kesan saya banyak sekali ya kalau saya ungkapkan ya mungkin sulit juga ya untuk diungkapkan karena ini bagian daripada sebuah zauk ya, perasaan yang saya rasakan secara individu ya, kemudian perasaan saya juga secara perkawanan gitu. Ya, artinya banyak sekali kesan yang bisa saya dapatkan ya. Terima kasih kepada mahasiswa UIN SMA Banten yang sudah memberikan kesempatan kepada saya gitu kan untuk menahkodai ya Ormawa UIN SMA Banten ini sendiri gitu kan untuk lebih baik lagi. Kemudian pesan saya ya kepada seluruh mahasiswa gitu ya UIN SMA Banten, mari kita sama-sama berproses dimanapun
kawan-kawan, sahabat-sahabat mahasiswa UIN Banten ini berproses, silahkan, gitu kan? Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil, ya. Sebesar itu keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Kalau misalkan kita betul-betul menseriusi apa yang memang kita tekuni hari ini, maka keberuntungan kita akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan saya pribadi di Dema Universitas ini, saya sudah mendeklarasikan pada diri saya gitu. Saya ini bagian daripada penghidmatkan atau penghidmatan atau khidmah kepada UIN SMA Banten. Artinya al ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka belajarlah. Tapi kalau misalkan kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka berkhidmatlah atau mengabdilah. Karena saya melihat kita diberikan kesempatan oleh siapapun, itu bentuknya adalah pengabdian. Pun hari ini saya bentuknya adalah pengabdian. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh mahasiswa UIN SMA Banten, mari berproses dengan niatan pengabdian. Untuk apa? Untuk mendapatkan mardotillah, mendapatkan ridhonya Allah dengan cara pengabdian kita ini. Ada yang mengabdi di ekonomi kan, ada yang mengabdi di pendidikan, ada yang mengabdi di aktivis, ada yang mengabdi di lini sektor yang lain. Artinya kita sudah punya jalan-jalannya masing-masing. Karena pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Kan begitu kan kira-kira kan? Masya Allah, luar biasa Seperti itu sekali ya. Jadi terakhir ya pesan saya, bergerak maju, meningkatkan mutu, mari bersama-sama bekerja, berkhidmat untuk kemajuan UIN SMH Banten. Kenapa demikian? Taharroku fa inna fil harokah barokah. Artinya Bang, Bergeraklah, terus bergerak ya. Karena kenapa? Di dalam pergerakan itu, di dalam bergerak itu pasti ada keberkahan yang akan kita dapatkan. Masya Allah. Seperti itu Kak Ica dan Kak Hea. Oke teman-teman, tadi kita sudah banyak membahas tentang Dema Universitas ya oleh Presiden Mahasiswa yaitu Kak Wildan. Iya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Terima kasih Bang Wildan Ya, telah hadir sama-sama. di podcast kali ini. Sangat Baik. bermanfaat sekali ya tadi betul. obrolannya. Dan mungkin kita harus berpisah. Iya betul. Semoga bisa bertemu lagi ya Oke. di kemudian hari. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.